Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ratu Saifatul Islami. Saya dari kelas RA12 dengan NIM 223170. Saya mahasiswa dari semester 5 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Oke, jadi pada kali ini saya akan membahas beberapa pokok materi guna memenuhi syarat nilai UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu terdiri dari 7 materi. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen SDM, yang kedua yaitu analisis dan perancangan pekerjaan, yang ketiga yaitu perencanaan SDM, yang keempat rekrutmen dan seleksi, yang kelima penempatan dan pemberhentian, yang keenam pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu pengembangan karir. Nah, materi yang pertama yaitu ada konsep dasar manajemen SDM. Nah, apakah teman-teman di sini tahu apa sih konsep dasar manajemen sumber daya manusia itu? Mari kita simak video selanjutnya. Oke, di sini yang pertama yaitu ada definisi manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Sementara itu, menurut Scholar et al. Sutrisno 2009, mengartikan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada peran manajemen SDM dalam organisasi. Yang pertama, kerjasama. Dalam organisasi terdapat kerjasama antara manajer dan departemen sumber daya manusia dalam mengembangkan keterampilan karyawan. Nah, departemen sumber daya manusia ini memberikan nasihat kepada manajer dan pihak lain dalam menugaskan karyawannya ke peran dan posisi yang berbeda dalam suatu organisasi serta membantu karyawan beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Organisasi yang lebih fleksibel memiliki kemampuan untuk menugaskan karyawannya ke berbagai fungsi bisnis berdasarkan prioritas bisnis dan preferensi karyawan. Yang kedua yaitu mengatur anggota. Peran manajemen sumber daya manusia adalah menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, keanggotaan ini dalam peran melibatkan 3 kegiatan. Yang pertama, perencanaan, penutupan, dan proses seleksi. Dalam peran manajemen sumber daya manusia, perencanaan menjadi langkah awal yang sangat penting. Dalam tahap ini, manajemen sumber daya manusia melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan, dan merancang strategi untuk menarik dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penutupan melibatkan proses pengakhiran hubungan kerja dengan karyawan yang tidak lagi memenuhi kebutuhan organisasi. Sedangkan proses seleksi yaitu melibatkan identifikasi dan pemilihan karyawan yang dimana memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia ini memiliki kemampuan untuk mengevaluasi karyawan suatu perusahaan. Evaluasi ini meliputi pelatihan, evaluasi, dan review kerja yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, selain karyawan, Departemen Sumber Daya Manusia juga bertanggung jawab untuk melatih manajer dalam mengembangkan standar yang akurat dan unggul.
Manajemen sumber daya manusia ini melibatkan pelatihan, evaluasi, dan review kerja karyawan secara berkala. Nah, Departemen Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab untuk melatih manajer dalam mengembangkan standar yang akurat dan unggul dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Hal ini melibatkan pengembangan metode dan alat evaluasi yang efektif, serta penggunaan data dan informasi yang relevan untuk mengukur kinerja karyawan. Dan yang keempat yaitu membangun kapasitas perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ini memiliki peran penting dalam membantu perusahaan membangun keunggulan kompetitif. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah mengembangkan kemampuan perusahaan untuk memungkinkan karyawan menawarkan dan memberikan layanan unik kepada pelanggan. Dalam upaya ini, perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan swasta, saling bersaing untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia yang berbakat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang dan membangun hubungan yang kuat antara karyawan dan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu riset personal. Tugas manajemen sumber daya manusia meliputi mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang timbul di dalam organisasi. Nah, beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh Departemen Sumber Daya Manusia antara lain yaitu absensi dan keterlambatan karyawan, metode seleksi yang tepat, dan ketidakpuasan karyawan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka manajemen sumber daya manusia dapat melakukan survei dan analisis perilaku terhadap karyawan. Dengan melakukan survei pribadi dan analisis perilaku, maka manajemen dapat mencegah pengunduran diri secara mendadak yang dapat berdampak negatif pada aktivitas dan reputasi perusahaan. Nah, materi yang kedua yaitu ada analisis dan perancangan pekerjaan. Nah, apa sih analisis dan perancangan pekerjaan ini? Mari kita simak video selanjutnya. Oke, di sini yaitu ada pentingnya analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan menurut Armstrong 2004, B adalah sebuah teknik manajemen yang amat penting karena analisis pekerjaan akan menghasilkan informasi yang amat diperlukan untuk mendesain atau mengembangkan organisasi, rekrutmen, manajemen kerja, pelatihan, dan pengembangan serta penggajian. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuannya tercapai. Manfaat dari analisis pekerjaan akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, dan perilaku manusia, serta hal-hal yang dipergunakan. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada teknik perancangan pekerjaan yang efektif. Teknik perancangan pekerjaan atau job design menurut Shimamura 2006 159 sampai 163 terdiri dari yang pertama rotasi kerja atau job rotation. Praktik ini mengenai penggiliran orang dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dengan mengadakan penggiliran atau rotasi itu, orang diharapkan menyelesaikan kegiatan yang lebih banyak karena setiap pekerjaan meliputi beberapa tugas yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu perluasan kerja atau job enlargement. Perluasan kerja adalah bentuk dari despesialisasi atau jumlah tugas yang dilaksanakan oleh karyawan. Misalnya, sebuah pekerjaan disusun sedemikian rupa sehingga karyawan tidak melaksanakan misalnya 3 tugas tetapi 6 tugas. Dan yang ketiga yaitu pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment. Adalah suatu proses pengembangan karyawan sedemikian rupa sehingga mereka berpikir dan berperilaku seperti manajer dan manajemen pekerjaan mereka, dan suatu proses mendefinisi kembali pekerjaan dan peranan dari pemegang jabatan untuk memungkinkan pengembangan semacam itu. Dan yang keempat yaitu simplifikasi pekerjaan atau job simplification, yaitu menganggap bahwa pekerjaan dapat dibagi-bagi ke dalam tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi.
Pendekatan ini mengasumsikan bahwa aspek pemikiran atau perencanaan dan pengorganisasian merupakan jatah para manajer dan penyelia, sedangkan karyawan hanya semata-mata melakukan tugas yang sudah digariskan manajemen. Baik, materi selanjutnya itu ada perencanaan SDM. Untuk penjelasannya, mari kita simak video selanjutnya. Oke, baik, di sini yaitu ada langkah-langkah dalam perencanaan SDM yang strategis. Nah, langkah-langkah perencanaan SDM yang strategis ini sebagai proses dalam menentukan tujuan dan program perusahaan, tindakan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan strategis meliputi langkah yang setiap langkah banyak melibatkan pengumpulan informasi atau data yang banyak, analisis data, dan evaluasi yang dilakukan berulang-ulang oleh manajemen. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam perencanaan SDM yang strategis. Yang pertama yaitu pengumpulan, analisis, dan perambalan data dalam rangka mengembangkan perkiraan pasokan SDM dan permintaan SDM yang membuat sistem informasi SDM. 2. Menetapkan tujuan dan mendapatkan persetujuan manajemen puncak dan kebijakan dukungan SDM. 3. Merancang dan mengimplementasikan rencana dan program tindakan dalam berbagai bidang kegiatan seperti rekrutmen, pelatihan, dan promosi yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuan SDM-nya. 4. Mengendalikan dan mengevaluasi rencana dan program kepegawaian untuk memfasilitasi kemajuan ke arah tujuan SDM. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu ada rekrutmen dan seleksi. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Nah, di sini ada proses rekrutmen yang efektif. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan tenaga kerja, yaitu memahami kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Tentunya poin paling pertama yang perlu disiapkan di dalam proses rekrutmen kebutuhan tersebut misalnya datang dari keinginan perusahaan untuk melebarkan bisnisnya dan membutuhkan orang-orang yang kompeten. 2. Membuat rencana perekrutan. Setelah HR mengetahui apa kebutuhan perusahaan, tugas selanjutnya adalah untuk merancang rencana perekrutan. Rencana yang dimaksud ini adalah mencakup pembuatan job description, job specification, perencanaan rentang waktu, cost, hingga pihak yang terlibat selama proses rekrutmen berlangsung. Yang ketiga yaitu pencarian kandidat. Dalam proses pencarian kandidat, terdapat dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah metode pencarian kandidat yang terbatas pada lingkup internal perusahaan. Metode terbuka adalah metode pencarian kandidat dengan cara menyebarkan informasinya keluar lingkungan perusahaan. Yang keempat, penyaringan kandidat. Setelah mendapatkan CV dari para kandidat, tentunya staf HR harus melakukan penyaringan siapa yang perlu diambil untuk menuju proses berikutnya, yaitu interview dengan pihak berkepentingan di perusahaan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu interview karyawan baru. Interview atau wawancara kerja adalah proses yang paling mudah dikaitkan jika mendengar kata rekrutmen. Pada proses ini, perekrut dan kandidat bertemu dan berbincang secara langsung dengan tujuan perekrut mendapatkan informasi lebih dalam dari kandidat-kandidat tersebut. 6. Job offering dan hiring. Ketika perusahaan sudah memutuskan kandidat mana yang ingin dipekerjakan, akhirnya sampailah pada tahap job offering. Biasanya berkas yang digunakan adalah offering letter yang berisi job description, hak dan tanggung jawab karyawan, termasuk besaran gaji yang ditawarkan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu onboarding karyawan baru. Setelah kandidat resmi diterima di perusahaan, jangan sampai karyawan baru tersebut merasa awkward atau merasa tidak nyaman di hari pertama bekerja di tempat baru. Proses onboarding memberikan kesempatan bagi karyawan mengenal perusahaan lebih dekat lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada materi yang kelima, penempatan dan pemberhentian karyawan.
Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Nah, di sini yaitu ada proses penempatan karyawan. Proses penempatan karyawan melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Langkah-langkah utama dalam proses penempatan yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk posisi yang akan diisi. 2. Seleksi. Lakukan seleksi terhadap pelamar untuk memastikan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu penempatan. Penempatan menugaskan karyawan yang lulus seleksi ke posisi yang sesuai, termasuk promosi atau demosi jika diperlukan. 4. Evaluasi dan penyesuaian, yaitu memantau kinerja dan melakukan penyesuaian jika terjadi kesalahan penempatan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan memaksimalkan potensi karyawan. Nah, selanjutnya yaitu ada etika pemberhentian karyawan. 1. Menentukan waktu dan suasana yang tepat. Bukan hanya bahasa yang baik dan cara penyampaian yang halus, pemilihan waktu juga perlu diperhatikan sebelum memecat karyawan. Jangan sampai memecat karyawan ketika masih berkabung atau baru saja kembali bekerja setelah sakit. 2. Menggunakan bahasa langsung dan alasan yang jujur. Alih-alih menyampaikan secara tersirat karena takut membuat karyawan tersinggung, mengatakan alasan langsung dan jujur bisa jadi lebih baik. Dan yang ketiga yaitu menghadirkan saksi. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menghadirkan saksi atau perwakilan dari Departemen SDM saat Anda memecat karyawan. Ini juga sebaiknya dilakukan agar Anda bisa membuktikan bahwa pemecatan yang Anda lakukan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum. 4. Jangan mempermalukan karyawan. Jika Anda harus memecat karyawan, lakukanlah dengan privat dan jangan sampai mempermalukan mereka, apalagi di depan umum. Walaupun karyawan itu bermasalah atau melakukan kesalahan yang besar, sebagai atasan Anda tetap wajib menjaga harga dirinya agar tidak jatuh di hadapan rekan kerjanya yang lain. Dan yang terakhir yaitu beri peringatan dulu sebelumnya. Sebelum Anda memecat seorang karyawan, beri mereka peringatan bahwa mereka tidak berkinerja dengan baik. Jika Anda memecat karyawan karena pelanggaran kebijakan yang serius, mungkin ceritanya akan sedikit berbeda. Namun, jika kinerjanya buruk, sebaiknya lakukan tinjauan kinerja sebelum memecat karyawan. Hal ini agar Anda dapat memberikan teguran bila kinerja mereka buruk dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Materi selanjutnya yaitu ada pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk penjelasan berikutnya, mari kita simak video selanjutnya. Nah, di sini yaitu ada metode pelatihan SDM. Yang pertama, pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Pelatihan dilakukan dengan cara karyawan belajar secara praktis dalam lingkungan kerja nyata, di bawah pengawasan seorang mentor atau supervisor. Dan yang kedua yaitu pelatihan di kelas atau classroom training. Pelatihan formal yang disampaikan oleh instruktur di lingkungan kelas secara tatap muka ataupun virtual. Metode pembelajaran ini terstruktur dan ada interaksi langsung antara instruktur serta sesama peserta. Dan yang ketiga yaitu pelatihan online atau e-learning. Program pelatihan yang disampaikan melalui platform online memungkinkan karyawan belajar secara mandiri. Keunggulan metode ini adalah fleksibilitas waktu dan tempat, biaya lebih rendah, dan akses ke berbagai sumber daya pendidikan. Dan yang keempat yaitu pelatihan melalui simulasi. Penggunaan simulasi untuk mengajarkan keterampilan praktis dalam lingkungannya yang terkontrol dan aman. Dengan metode simulasi ini, peserta diajarkan materi secara teknis tanpa risiko. Sangat berguna untuk pelatihan yang melibatkan skenario kompleks atau berbahaya. 5. Pelatihan pelatih atau coaching. Pelatihan individual di mana seorang pelatih bekerja langsung dengan karyawan untuk mengembangkan keterampilan spesifik. Metode ini menggunakan pendekatan yang sangat dipersonalisasi, fokus pada pengembangan individu dan umpan balik langsung. 6. Pembelajaran berdasarkan proyek atau project based learning. Karyawan belajar dengan mengerjakan proyek nyata yang relevan dengan pekerjaan mereka. Metode ini memperkuat keterampilan manajemen proyek, kolaborasi, dan penerapan praktis
dari teori yang dipelajari. Selanjutnya yaitu ada pentingnya pengembangan SDM. Pengembangan SDM sangat diperlukan untuk dilakukan secara berkesinambungan dan terencana. Agar proses pengembangan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan suatu planning yang matang terkait pengembangan SDM. Program pengembangan SDM hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun masa depan. Pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Materi yang terakhir yaitu ada pengembangan karir. Untuk penjelasan berikutnya mari kita simak video selanjutnya. Nah, di sini yaitu ada cara mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi, yaitu 1. Memberikan pelatihan dan kursus. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dan kursus untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan karyawan. Misalnya, pelatihan SEO, copywriting, atau public speaking. 2. Melakukan mentoring. Mentoring merupakan sistem dua arah yang dapat dilakukan antara karyawan senior dan junior. Karyawan senior dapat berbagi wawasan yang diperoleh dari pengalamannya. Yang ketiga yaitu ada rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan dapat dilakukan dengan memindahkan karyawan ke berbagai tugas, peran, atau departemen. Dengan demikian, karyawan dapat mempelajari keterampilan baru dan memahami operasi organisasi. 4. Memberikan pengakuan. Memberikan pengakuan kepada karyawan atas kemajuan dalam pelatihan dan tujuan yang mereka capai dapat meningkatkan produktivitas, motivasi, dan kinerja mereka. 5. Mendukung work-life balance. Kerja keras merupakan salah satu syarat dalam pengembangan karir, namun karyawan juga perlu diimbangi dengan work-life balance. Nah, di sini itu ada beberapa sumber dari daftar pustaka yang saya gunakan dari materi yang sudah dijelaskan. Tadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.